Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas soal selanjutnya ya. Nah, di sini dikatakan berikut ini manakah anion asamnya atau basa konjugasinya yang memberikan sifat basa yang paling kuat. Ini adalah teori asam basa ya. Lebih tepatnya teori asam basa Bronsted-Lowry. Oke. Jika kita punya misalkan H2O nih ya, H2O ya, ditambah H2O lagi, misalkan ya, dia akan menghasilkan H3O plus ditambah OH-, kayak gitu ya. Oke, jika kita ingin tahu siapakah asamnya, berarti yang mana kalau menurut Bronsted-Lowry? Ingat, asam itu yang mendonorkan proton ya. Ini boleh siapa saja ya, mungkin saja si ini, mungkin saja si ini. Kebetulan sama ya senyawanya. Misalkan di sini asam, ini basa yang menerimanya. Nah ya, ini jadi ini kan ya. Nah, yang menerima ya. Sedangkan ini jadi ini ya. Nah, si ininya yang kita sebut dengan asam konjugasi. Oke. Sedangkan anionnya kita sebut dengan basa konjugasi. Ya. Kita ketahui asam dan basa konjugasi pun ada yang bersifat kuat dan ada yang bersifat lemah. Nah, ini bermanfaat saat untuk mempelajari hidrolisis. Kalian harus paham ininya ya. Jadi, kita cek satu-satu ya. Ini HSO4- itu dari asam sulfat ya. Kita punya H2SO4, oke. Tahap ionisasi pertamanya itu dia jadi HSO4- ditambah H+. Nah, ya. Oke. Supaya ini ya, kita cek ya, siapakah yang bertindak sebagai asam dan siapakah yang bertindak sebagai basa konjugasi di sini ya. Nah, ini pastilah ya, anionnya itu adalah basa konjugasi, sedangkan kationnya itu asam konjugasi ya. Nah, asam konjugasi. Nah, kalian harus pahami yang ini ya. Nah, ini catat ya, harus kalian catat. Oke. Setiap basa konjugasi atau asam konjugasi dari asam atau basa lemah, oke, itu bersifat kuat ya, bersifat kuat. Nah, maksud kuat ini asam atau basanya ya. Oke, semoga kalian paham dengan bahasa yang rancu saya ya. Oke, jadi maksudnya seperti ini. Nah, si H2SO4 ini kan asam kuat. Oke, HSO4 itu basa konjugasinya, berarti dia basa konjugasi yang lemah. Seperti itu. Oke, ini kebalikan dari sini ya. Nah, jika kita punya HCl, HCl kan dia itu dalam air, oke, mendonorkan proton. Oke. Ada H3O+. Nah, ini dapat dari si HCl-nya ditambah Cl-. Nah, dia kan asam kuat HCl itu ya. Sedangkan si H3O+-nya itu adalah asam asam konjugasi. Ya, asam konjugasi. Ininya adalah basa konjugasi lemah. Karena dia berasal dari asam kuat. Oke. Nah, sedangkan asetat yaitu CH3COOH, oke, bereaksi dengan air, oke, atau bukan bereaksi ya, larut dalam air ya, itu menjadi CH3COO- ditambah H3O+. Nah, yang dapat donornya itu H2O, berarti dia basa kan ya.
yang ininya asam lemah. Oke, kita ketahui asam asetat itu asam lemah. Oke. Maka sifat basa konjugasi si asetat ini adalah kuat karena dia berasal dari asam lemah. Ini dibuktikan kenapa dia itu bisa kuat ketika dia menjadi garam ya. Oke, misalkan ada C3COK lah ya. COOK. Oke. Dia kan garam ya. Ketika dimasukkan ke dalam air ya, tambah H2O, oke. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya, kemungkinannya kan di sini ada CH3COO- dan K+ ya. K dengan air itu tidak bereaksi. Ya. Sedangkan karena dia K+ ini ya adalah asam konjugasi yang lemah, oke, karena dia berasal dari basa kuat. Oke. Di sini CH3COO-. Nah, dia itu adalah basa konjugasi yang kuat. Oke. Maka dia akan bereaksi. Reaksinya dengan H2O itu menghasilkan ini ya, menghasilkan CH3COOH plus OH-. Nah, inilah yang membuat garam CH3COOK itu bersifat basa, ya. Nah, jadi bukan dari K+ ini cara kalian menghafal mungkin hidrolisis sedikit salah ya memahaminya. Karena ada K-nya nih, K-nya kan basa kuat, berarti dia bersifat basa gitu kan ya. Nah, itu sah-sah saja ya, tapi pengerti atau pemahamannya itu salah ya. Yang dimaksud sifat basanya itu karena si ininya, si CH3COO-nya, bukan karena si K+-nya. Karena ketika CH3COO-nya itu bereaksi dengan H2O, dia akan membentuk ion OH- yang bersifat basa seperti itu. Begitupun untuk yang asam konjugasi kuat ya, contohnya itu asam konjugasi kuat itu ada Al OH 3 kali ya. Dia kan Al 3+ dan OH-. Nah, ini dia itu adalah asam konjugasi yang kuat karena dia berasal dari basa lemah. Ini kan basa lemahnya ya. Basa lemah kayak gitu ya. Nah, semoga dapat dipahami. Kita ke soal selanjutnya.